Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindi Priscilla Runtili dengan NIM 2020833128. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Patimura tahun angkatan 2020. Pada video saya kali ini, saya akan membahas 3 topik utama, yaitu tentang aborsi, kedua tentang eutanasia, dan yang ketiga tentang cloning. Tujuan saya membuat video ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan tentang ketiga topik yang akan saya bahas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat untuk menyaksikan. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aborsi. Aborsi dalam bahasa Latin dikenal sebagai abortus, atau orang awam biasa mengenalnya sebagai keguguran. Ini adalah kondisi di mana terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ghoulardi, aborsi ialah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu. Ini dihitung dari haid terakhir, atau berat janin kurang dari 500 gram, atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya, abortus terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Jambi dengan inisial WA. WA ini dilaporkan di penjara selama 6 bulan karena melakukan aborsi. Ia melakukan aborsi setelah diperkosa berulang kali oleh kakaknya sendiri sejak bulan September tahun 2017 silam. Nah, setelah usia kehamilannya masuk usia 6 bulan, si WA ini lalu mengaborsi bayi dalam kandungannya. Aborsi itu dilakukan atas saran si ibu karena ia merasa malu atas perbuatan kedua anaknya itu. Aborsi yang dilakukan secara sengaja ini dapat dikenakan sanksi hukum. Hal itu hanya dapat dikecualikan pada kondisi tertentu. Di Indonesia, pengaturan tentang aborsi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada umumnya, semua orang itu dilarang untuk melakukan aborsi. Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan hanya terdapat 2 kondisi pengecualian untuk dilakukannya aborsi dengan alasan medis. Yang pertama, adanya indikasi darurat kesehatan pada usia dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau janin. Yang kedua, janin menderita kelainan genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan sehingga sulit bagi janin untuk bertahan hidup di luar kandungan. Kemudian, kondisi yang ketiga adalah kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma. Saat ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kasus-kasus aborsi yang banyak dan marak terjadi di Indonesia. Saya tidak setuju jika aborsi ini dilakukan. Karena sudah sangat jelas tindakan aborsi ini tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama. Menurut saya, hidup dan matinya seseorang itu ada di tangan Tuhan. Kita sebagai manusia biasa tidak berhak untuk merenggut nyawa orang lain. Dengan dilakukannya atau dengan adanya aborsi ini, ya, itu sama saja kita mengambil hak hidup orang lain. Selain tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, aborsi juga melanggar hak asasi manusia atau HAM. Namun, saya berpendapat bahwa seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dalam undang-undang pun juga dilarang, tapi ada pengecualian untuk beberapa kondisi seperti kondisi darurat medis, misalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu atau janin. Demikian untuk pendapat saya soal aborsi. Saat ini saya akan melanjutkan tentang pendapat saya tentang
Eutanasia. Kita mulai dengan pengertian eutanasia sendiri. Pengertian eutanasia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu ini berarti baik dan thanatos berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu, eutanasia sering disebut juga dengan mercy killing, a good death, atau enjoy death, atau mati dengan tenang. Menurut seorang ahli, Hippocrates, yaitu orang yang pertama kali menggunakan istilah eutanasia ini di dalam sumpahnya, yakni Sumpah Hippocrates yang ditulis pada masa 400 sampai 300 sebelum Masehi. Sumpah tersebut berbunyi, "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu." Selain itu, pada kamus Merriam-Webster dijelaskan bahwa euthanasia adalah the act of practice of killing or permitting the death of hopelessly sick or injured person or animal with a little pain as possible for reason or mercy. Sehingga euthanasia merupakan aksi atau percobaan pembunuhan dan mengizinkan kematian akibat penyakit yang tak ada harapan lagi, atau menyakiti orang ataupun hewan dengan sakit yang sekecil mungkin untuk alasan tertentu atau kemurahan hati. Untuk kasus eutanasia sendiri, saya mendapatkan sebuah kasus, yaitu kasus Hasan Kusuma, kasus yang berada di Indonesia. Kasus ini bercerita tentang sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober tahun 2004. Permohonan ini telah diajukan oleh seorang suami bernama Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, perempuan berusia 33 tahun, tergolek koma selama 2 bulan. Dan di samping itu, ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif, maka kondisi terakhir pasien yang dikabarkan tanggal 7 Januari 2005 silam telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya. Pendapat saya tentang eutanasia ini dan contoh kasus yang tadi telah disampaikan. Secara pribadi saya sendiri tidak setuju bahwa eutanasi ini dibenarkan dan dilakukan ya, karena hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila dan juga merupakan menurut saya melanggar hak asasi manusia, bahwa setiap orang menerima prinsip nilai hidup dari manusia. Orang-orang tidak beragama pun, menurut saya itu, yang tidak menerima argumen teologis mengenai kesucian hidup akan setuju bahwa hidup manusia itu sangat berharga dan harus dilindungi. Mereka setuju bahwa membunuh orang adalah tindakan yang salah. Nah, bagi mereka yang menganut paham-paham ateis ya, eutanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung. Bagi orang beragama, eutanasia merupakan tindakan immoral dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena hidup adalah semata-mata diberikan oleh Tuhan sendiri, sehingga tidak ada seorang pun atau institusi manapun yang berhak mencabutnya. Bagaimanapun keadaan penderita tersebut, dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak memiliki hak untuk mengambil atau merampas nyawa dari orang lain. Sama halnya dengan kasus aborsi yang tadi pertama saya sudah jelaskan, bahwa eutanasia juga ada pengecualiannya, yaitu jika pasien dan keluarga pasien yang meminta langsung, mungkin karena faktor ekonomi yang sudah tidak lagi cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Baik, saat ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh, kemudian memberikan pendapat saya tentang cloning. Baik, kita masuk pada pengertian dari cloning. Menurut bahasa Inggris ya, cloning yaitu cloning ini
punya pengertian adalah sebuah upaya untuk membuat duplikat atau organisme melalui proses aseksual, atau dengan makna lain, membuat penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Menurut Pratiwi Sudarsono, yang dimaksud dengan cloning ini adalah perbanyakan sel atau organisme secara aseksual. Hasil cloning adalah klon, yakni populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya. Salah satu contoh kasus cloning yang saya dapatkan yaitu contoh kasus cloning yang pernah dilakukan di dunia ini adalah pada hewan ternak, yaitu domba Dolly. Domba Dolly ini telah berhasil dikloning dan telah bertahan hingga umur 6 tahun ya, pada tahun 2003 silam. Domba ini merupakan hasil cloning dari salah satu sel kelenjar susu suatu domba. Tentunya jika berhasil dilakukan pada hewan ternak, maka cloning memiliki tujuan dan fungsi untuk mendapatkan keturunan hewan ternak yang berkualitas. Pendapat saya mengenai kasus-kasus cloning yang tadi sudah saya sebutkan, dan mungkin ada beberapa kasus contoh cloning lainnya yang beredar di masyarakat. Pendapat saya yaitu saya tidak membenarkan dan saya tidak setuju jika cloning ini dilakukan, ya, karena apalagi dilakukannya pada manusia atau diterapkannya pada manusia. Karena jika cloning ini ya diterapkan, ini akan membuat keragaman manusia menjadi hilang. Alasannya yang pertama ya tadi, karena bisa membuat keragaman manusia menjadi hilang. Maka secara etis, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya ini akan menjadi rusak. Karena orang lain dianggap sebagai cerminan dirinya sendiri. Cloning ini dapat juga menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri manusia. Komersialisasi dalam teknologi cloning ya dapat juga berpengaruh pada turunnya harkat dan martabat perempuan. Cloning dapat menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap psikologi manusia cloning. Baik, terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Semoga apa yang telah sampaikan lewat video saya kali ini itu boleh bermanfaat untuk kita semua, boleh membuka wawasan kita. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.